atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada saat ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Brigita Febiola Esing, NIM 19061013, kelas A, semester 2, program studi ilmu keperawatan. Nama saya Olivia Angelica Mona, NIM 19061007, kelas A semester 2, program studi ilmu keperawatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Anjani Elsia Singkara, NIM 19061010, kelas A semester 2, program studi ilmu keperawatan. Dan pada saat ini kami akan membahas mengenai tema Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat sebagai Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan, tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Kemudian, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya, dan beribu pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan segala aspek perbedaan yang ada. Kemudian, unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terbagi atas 3 unsur, yaitu pertama, wadah wawasan Nusantara. Unsur dasar ini memandang wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsepsi. Yang pertama yaitu berdasarkan arti klasiknya, yaitu memusatkan perhatian pada wilayah lautan, sedangkan arti pengembangannya yaitu melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Yang kedua, isi wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara memiliki 2 bentuk komponen dasar, yaitu cita-cita bagi bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas-asas kesatuan dan pemersatuan, unsur tata laku. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batinnya dan lahirnya. Kemudian, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dengan lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi taatnya dan setianya komponen membentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Kemudian, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dengan lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi taatnya dan setianya komponen membentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Lalu, asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, arah pandang wawasan Nusantara. Yang kedua, kedudukan wawasan Nusantara. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara. Dan yang keempat, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang wawasan Nusantara dibagi menjadi 2, yaitu arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Arah pandang ke dalam yaitu bangsa Indonesia harus peka dan berusaha dalam mencegah dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu konflik bangsa dan harus dapat memelihara kesatuan dan persatuan kebinekaan tunggal ika. Arah pandang keluar mengandung makna dalam kehidupan.
Yang kedua, kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari klasifikasinya. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai kebijaksanaan nasional. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi atau dorongan, serta ramu-ramu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Yang keempat, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.